Di sebuah desa terpencil yang damai, hiduplah seorang pria yang dikenal sebagai Pak Budi. Pak Budi adalah seorang tukang tebang kayu yang tangguh dan sudah puluhan tahun berpengalaman. Keahliannya dalam menebang pohon besar yang sulit diatasi orang lain membuatnya terkenal, bahkan hingga ke desa-desa tetangga. Namun, satu hal yang selalu diabaikannya adalah kepercayaan lokal tentang pohon-pohon keramat, tempat bersemayamnya makhluk gaib dan arwah-arwah tak tenang. Di pinggir desa, berdiri sebuah masjid tua yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Di samping masjid itu, menjulang sebuah pohon raksasa yang begitu besar, akar-akarnya mencengkeram tanah di sekitarnya seperti belitan ular raksasa. Orang-orang desa menyebutnya pohon keramat, tempat yang diyakini sebagai rumah para penunggu gaib. Mereka sering membawa sesajen ke sana, berharap untuk tidak diganggu oleh makhluk yang tak terlihat. Suatu hari, masalah muncul. Akar pohon tersebut mulai merusak fondasi masjid. Dinding masjid mulai retak, dan setiap kali hujan turun, genangan air merembes ke dalam bangunan. Kepala desa, yang sudah lama khawatir, memutuskan bahwa pohon itu harus ditebang meskipun banyak penduduk menentang. Pak Budi, panggil kepala desa, kami butuh bantuanmu. Pohon di samping masjid itu sudah terlalu besar. Akarnya merusak fondasi. Masjid bisa rubuh kalau tidak kita tebang. Mendengar hal itu, Pak Budi langsung setuju tanpa berpikir panjang. Baginya, pohon hanyalah pohon. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita tahayul yang sering beredar di kalangan warga desa. Besok pagi saya datang, jawabnya tegas. Esoknya, pagi-pagi sekali, Pak Budi datang dengan membawa kapak besarnya. Matahari belum sepenuhnya terbit, dan kabut tipis masih melingkupi desa. Di sekitar masjid, beberapa orang desa berkumpul dengan wajah cemas. Mereka tak berani mendekat, tapi penasaran dengan apa yang akan terjadi. Pak Budi berdiri di hadapan pohon raksasa itu, menatap batangnya yang kokoh dan tinggi menjulang. Di kepalanya, pohon ini hanyalah pekerjaan biasa. Ia mengangkat kapaknya tinggi-tinggi dan mulai memukul batang pohon itu dengan kuat. Suara kapaknya yang menghantam kayu terdengar keras, namun ada sesuatu yang aneh. Suara itu bergema jauh lebih nyaring daripada yang seharusnya, seolah-olah pohon itu berteriak. Saat Pak Budi terus menebas, angin mulai bertiup, meskipun udara sebelumnya tenang. Angin itu dingin, lebih dingin dari biasanya. Dedaunan pohon bergetar hebat, dan dari arah masjid terdengar suara azan, meski bukan waktu salat. Suara itu lirih dan jauh, seakan berasal dari masa lalu. Tapi Pak Budi tak memedulikan semua itu. Ia hanya terus menebang, mengabaikan suasana aneh di sekitarnya. Setelah beberapa jam bekerja keras, tebasan terakhirnya akhirnya membuat pohon itu mulai miring. Suara kayu yang retak terdengar, lalu pohon itu roboh dengan suara gemuruh besar yang membuat tanah di sekitarnya bergetar. Warga desa yang menonton dari jauh berteriak kaget, sebagian dari mereka berlari menjauh dengan ketakutan. Namun, begitu pohon itu benar-benar jatuh, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari tanah tempat akar-akar pohon itu tertanam, muncul kabut tebal berwarna gelap. Kabut itu bergerak cepat, menyelimuti Pak Budi yang masih berdiri dengan kapak di tangannya. Di dalam kabut itu, terdengar bisikan-bisikan samar, seperti suara banyak orang berbicara dalam bahasa yang tak dipahami. Pak Budi mulai merasa ada yang tidak beres. Tubuhnya tiba-tiba terasa dingin, dan kakinya seperti tertarik ke dalam tanah. Dia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya tak bisa digerakkan. Kabut semakin tebal, dan dari dalamnya muncul sosok-sosok hitam. Mereka tampak seperti bayangan manusia, tetapi tanpa wajah, hanya sosok gelap yang bergerak mendekat. Salah satu sosok itu melayang mendekati Pak Budi dan berbisik, "Kamu telah mengusik rumah kami. Ini tempat kami. Kini, waktumu telah habis." Pak Budi ingin berteriak, tapi suara itu seakan tersangkut di tenggorokannya. Tubuhnya gemetar, dan perlahan-lahan kakinya mulai tenggelam ke dalam tanah. Ia berusaha mengayunkan kapaknya ke arah sosok-sosok itu, tetapi kapaknya hanya menembus udara kosong. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mengulurkan tangan mereka yang dingin ke arah Pak Budi, menariknya semakin dalam. Orang-orang desa yang menyaksikan dari kejauhan mulai panik. Mereka berteriak, memanggil nama Pak Budi, tapi tak ada yang berani mendekat. Dalam hitungan detik, Pak Budi menghilang, ditelan oleh kabut hitam dan tanah yang retak di bawahnya. Ketika kabut perlahan-lahan memudar, yang tersisa hanyalah lubang besar di tempat Pak Budi berdiri, seolah-olah dia telah diseret ke dalam bumi. Warga desa segera melarikan diri dari tempat itu, ketakutan setengah mati. Keesokan harinya, ketika mereka kembali untuk melihat apa yang terjadi, Pak Budi sudah tidak ditemukan. Hanya ada bekas lubang besar dan tanah yang retak di tempat pohon raksasa itu dulu berdiri. Penduduk desa percaya bahwa Pak Budi telah diambil oleh para makhluk gaib penunggu pohon keramat itu.
Sejak hari itu, suasana di sekitar masjid menjadi mencekam. Tak ada seorang pun yang berani mendekati area bekas pohon itu. Bahkan ketika angin bertiup kencang di malam hari, mereka yang peka bisa mendengar suara-suara aneh, seperti jeritan atau bisikan samar dari dalam tanah. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok bayangan hitam melayang di sekitar masjid, seakan mencari sesuatu, atau mungkin, seseorang. Pak Budi tidak pernah ditemukan, dan legenda tentang pohon keramat itu semakin kuat. Warga desa memutuskan untuk tidak pernah lagi menebang pohon-pohon besar di sekitar desa mereka, takut akan malapetaka yang mungkin terjadi. Di malam-malam tertentu, mereka yang lewat dekat masjid masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, disertai bisikan tak jelas yang terdengar dari kejauhan, seolah roh Pak Budi masih terjebak di sana, bersama makhluk-makhluk yang mengutuknya.